Wa kadza ma wajadtahu minal azkar. Ijawi Imam Nawawi. Wa kadza wa kama la budda minaz ziyadah. Utawa wa kadza wa kawujubil i'timad minaz ziyadah. Jadi wa kadza wa kawujubil i'timad bi ziyadati. Iki rujuk model Mbak Zubair. Jadi artinya gini. Termasuk yang harus kamu pegangi ketika aku membuat satu tambahan mau te apa wae wajata kang medhi sira ing minal azkar sing pira-pira dikiran. Mbok pethuki mukhtalifan ingkang mukhalifan nggih. Mukhtalifan atau mukhalifan? Mukhalifan ingkang bedani lima maring perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar wa ghairi lan yan muharrar min kutubil fikih sing pira-pira kitab fikih. Fa'tamid mongko kudu tetanggan sira hu ing mazidtuhu ngono wis asanut wae mazidtuhu. Dadi utama wajadtahu min ziyadati. Pokoknya seperti itu. Maksudnya Imam Nawawi gini, tak terangkan dulu, nanti domir gampang. Ad-domir fit. Yang harus kamu pegangi ketika aku merubah doa yang ada di muharrar, doa atau wiridan, kata Imam Nawawi, kita muharrar itu ya bikin wiridan-wiridan tertentu habis sholat. Tapi ketika saya meriwayatkan berbeda dengan yang di muharrar, kamu ikut saya. Karena yang saya tulis itu yang persis di lafaz hadis. Muharrar itu mau meriwayat mobil makna, asal tak kuwe. Paham ya? Jadi Imam Nawawi itu nyarai kita muharrar, tapi kalau muharrar nyeritakno donga kok dongane modifikasi dhewe, jal-jaluk lah misalnya. Wah itu Imam Nawawi ganti. Lah ketika saya mengganti itu bukan berarti saya niat balelo sama musannaf, pancen riwayat hadisnya seperti yang saya riwayatkan. Maka ikut saya saja. Yang muharrar itu riwayat bil makna. Kamu tidak usah ikut. Itu modifikasi hadis. Kira-kira seperti itu. Dong ya. Nah itu soal rujuk terserah. Pokoknya mana nih? Ya soal ad-dhamir fit. Malane fa'tamid mongko nyecekelana sira hu ing kono-kono utawa hu ing ma wajatta min ziyadati napa? Ma wajattahu min ziyadati. Utawa hu ing ma abdaltu min lafzil muharram. Wis pokoke sak niku sementing paham no. Terus dari Imam Nawawi, mulane ulama dulu semua ulama itu pede. Kalau enggak pede nyen goblok. Cuma ben pantes muni tawadhu, paham ya? Aslinya semua ulama itu pede. Karena beliau meyakini dia yakin benar. Alhamdulillah wong bodoh itu jumbo mbek wong tawadhu. Itu penyelamat betul. Jadi akhirnya kan nak bodoh sama kan menawa tawadhu, napa? Sini ya bodoh tenan iku aneh-aneh. Terus Dewi Imam Nawawi, kenapa kamu harus ngikuti saya tidak ngikuti yang di kitab muharrar? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamadah. Wedine ngono. Fa inni mongko sak temen ingsun haqqaqtu wis nahkekno ingsun hu ing ma zidtuhu minal muharrar to ma zidtuhu alal muharrar min kutubil hadis sing boro-boro kitab hadis al-mu'tamadati kang digawe cecekelan. Fi naqlil hadis. Litina ahlihi krono oleh nenani ahli hadis bilafzi kelan nafat persisi hadis. Bi khilafil fuqaha ya hale berbeda ni para ahli fikih. Fa innahu mongko sak temene fuqaha ya tanuna iku tenanan sapa fuqaha ghaliban ing dalam kaprai mau bi maknahu kelan maknane hadis. Jadi jari Imam Nawawi nak wiridan kita muharrar persis lafat aja mbok nganggo sing lafat ku wae mergo persis hadis. Muharrar ku apa riwayat bil makna sana tak wae. Paham ya? PD ulama kabeh. Nak kowe kan kok nggih ngapunten nggih. Nak kula maos kitab, nak kula rezeki sange Allah, nak salah saking kula. Jare sing ngaji kok guri wis roh nak sering salah. Ning karuan Allah ya ora bakal salah, dul ngono kok omongno. Nak leres saking Allah mesti wae Allah ora bakal salah. Kula nak salah ki ngapunten. Ngapunten kok salah kakean. Ngapunten nak siji loro, kakean ya prai dadi kiai anak-anak. Ya salah iku pantes-pantesan, misalnya sak Mahat Ali ya 5%. Nah, sak aku ya 0,0, iku pantes-pantesan. Maksudnya gue pantes-pantesan anak manusa. Ya gue lucu-lucunan aku yang manusa berarti ya. Ya tapi ya 0,0 sekian persen. Pak Haris ya pirang persen salah. Pirang persen jadi anak maca kitab salah berapa? Ya tak Pak Haris loro aja pantes. Tapi nak maca mabade yo mau berarti sarang persen itu bangkune. Nak mau cuma mahal ya salah ya pantas lah 2% saja. Nak kangkang itu piro santrimu salah. Ono 10%. Nak kabeh ora pantas. Piro Kang? Salah ben tingkat teror itu. Nak polling ning gone apa? PK apa polling ning kampanye apa sih?
lembaga survei itu margin error berapa? 0%. Masa kowe kalah be lembaga apa? Yo 0% yo. Margin error sampling 2%. Masa kowe moto kitab salah iso dulu. Masa kalah be lembaga apa? Survei. Repot. Itu kali orang cerita santri guyonan tapi guyonannya orang santri latihan ngaji maca walam tardiman. Woi kesini takut gitu. Pak mana lam tardiman apa gurune golek kamus gak ono madatul kalimah lam tardiman. Kabeh kandhane ora ono. Sesuk gurune curiga. Kok gak ono ning kamus madatul kalimah kosakata apa lam tardiman. Jebule bab khair macane walam tarodaman. Akhirnya gurune dul iki macane iku walam taro jaman. Dadi walam taro lan ora delok sapa mar'ah, ora delok jaman ing getih diabrak walam tadi. Takok gurune. Gurune yo mikir, opo to? Golek. Yo entek kamuse kanthi mati yo ora ono. Bareng sesuk gurune curiga yo. Cek dong kitab itu betul. Ya ning takrib lho kitab takrib itu boleh bab kait tentang walam taro dan diwaca diabrak kok. Ya rusak. Repot so. Lah kan nganti salah ngono sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya wis kematian Indonesia. Ya nak Mahat Ali ke goblok meneh liyane. Karena aku sekolah Haris, kau nano matali sudah, aku sudah, aku serannya teko. Mereka kau isen maksudnya, aku alim yang teko, nah orang yang kau nu termasuk orang yang nggak suka seremonial, maksudnya aku, ya nak alim ayo rasa sudah. Karena setahu saya bangun ya atau tinggi sudah, bahasa ya atau tinggi sudah, aku ya atau tinggi sudah. Jadi kau termasuk bid'ah. Lah aku takok, sing penting wisudane talime jawab. Talime apa wisudane? Ayo, sing penting wisudane apa talime? Tapi ora apa-apa wisuda. Tapi ora arep aku teko. Pokoke aku nak nganggur, atiku lega ya teko. Tapi ora niat ngekrori kealiman. Delok lucu-lucunan dunya ae. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini? Biar sampean nggak terjebak sama cara jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim, jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kayak rabi, resepsi itu sudah kepayu rabi, ora penting. Yang penting setelah rabi itu melayu gak bojomu itu aja yang jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja, ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alim. Mau nabar wisuda gak tahu sinau, wis lolos wisuda. Sing dongani Gus Bawa celaka. Padahal dong aku ya Allah, ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang. Tapi kok amin. Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul. Saya dulu diajarin Mbah Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih guyon gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nah kiai yang di NU ya aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen alim asli. Diangkat ra diangkat ya tetep kiai ya tetep alim. Ono kiai NU, nek ra jabat ya ora kiai, berbeng jabat. Kiai. Coba orang alim itu orang yang ya sudah memang lisensinya pangeran. Coba ya sudah seperti itu coba. Misalnya Mbah Sahal juga Rais Amlah, wong tetap sepakat alim. Sejak sampean dadi orang Islam, mesti dianggap wah beli dari mana aja beli. Mengenai misalnya aku suatu saat ketemu kabar, Haris ketua MUI, Nasrul Sah. Makanya status hakikat harus kita jaga, status hakikat harus kita
Misalnya gini, wah ini imam masjid haram, oke secara seremonial dia imam masjid haram kita harus hormat. Tapi tetap kita yakin, sing hakikat dihormati Allah adalah sholatul khosyiin, sholatul mukhlisin. Jangan sampai kamu itu dijebak ilmu seremonial. Ini imam masjid haram, kamu hormati mati-matian. Oke kita hormat karena orang soleh. Tapi tetap di hati kita yang imamuna adalah sholatul mukhlisin. Yang kita ikuti adalah sholatnya orang-orang meskipun dia imam masjid penceng. Sehingga hukumnya Allah itu tidak pernah tergantikan oleh hukum yang dibikin manusia. Jika kita sholat yang pedalaman Purwodadi, Bopati, yang masjid sing elek, tapi sawaiku min auliya illah mergo kita sholat di masjid yang elit di benum pemerintah sawai sholatnya mergo tugas. Tapi kita tidak perlu suudon seperti itu. Yang penting nggak terjebak seremonial. Pesan saya yang penting tidak terjebak. Jangan karena kamu mahat ali wisuda atau kroso alim, tak pernah mau mahal ya. Apa kalau kamu serius tak tes yang nggak lulus ujian saya nggak diwisuda berarti tak kobal ya. Ayo nak wani ya. Ayo nak wani. Nanti tak mater deh Rozin. Apa deal? Pokoknya ini seremonial Gus, jangan digabung-gugat. Tidak supaya orang itu nggak lupa ilmu hakikat. Itu saja. Saya itu hanya punya kepentingan orang itu nggak lupa ilmu hakikat. Hakikatnya ulama adalah orang alim yang manfaat di masyarakat titik. Terus ada proses duniawi, orang tertentu dihormati jadi pengurus NU MUI. Tapi jangan terjebak ini. Kalau terjebak ini ya berarti kamu akan mengatakan semua pengurus pusat lebih alim timbang daerah, ya tidak mesti. Banyak pengurus pusat di Jakarta. Sekarang bisa saja orang alim alamah tapi hanya pengurus lokal. Sama, masjid juga gitu. Banyak masjid-masjid pedalaman mungkin imamnya waliun min auliyaillah. Tapi beliau ditakdir ngimami masjid kampung. Semuanya mungkin. Kita tetap pakai konstitusinya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, harus tetap seperti itu. Betul, saya ini termasuk orang yang dalam hal seperti ini khosyah betul. Saya pernah ketemu seorang profesor terkenal di Jogja. Itu habis itu saya pulang ke kontrakan. Saya pas itu masih punya uang berapa, nyari kiai kampung yang ikhlas. Saya sowan, terus saya kasih hadiah. Terus saya bilang gini kepada Allah, ya Allah, kalau hati saya tadi bangga ketemu profesor, tolong catat hati saya juga bangga ketemu orang soleh yang ikhlas, sehingga saya tidak terjebak duniawi ini. Sampai segitunya saya itu hubungan dengan Allah. Jadi ya sudah seperti itu. Kalau tidak habis, ilmu ikhlas habis. Kalau kita nuruti hukum dunia habis. Nanti lama-lama gini, orang alim adalah orang yang tamat mahat ali di wisuda. Sementara mau mu'in rawan, takrib rawan, mabadik itu rawan. Mau buku terjemahan fikih ngalor itu. Sementara sing radi wisuda kadang bisa baca iqna, baca mu'in. Ya sudah, kita seremonial ya seremonial. Ya, tapi kamu punya kesempatan ya seremonial ya hakikat. Caranya tak tes saya namanya. Tak buka mulai sekarang. Tak ben sing lulus itu. Hari sebelum lulus murah kan. Ya tapi seperti ini itu jenenge ngengel-ngengel agama itu tidak baik. Pokoknya tadi ma'khuyira Rasulullah bena amro ini ilah taro esaroma malam yakun. Sama rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung mau biasa. Nak biasa udah blek tenang. Aduh sering. Nah saya itu memang ingin ya. Saya nanti kalau ketemu Allah setiap saat kita mati, aku kepengen nak ketemu Allah itu selamat hati saya. Artinya saya tetap pakai konstitusi sing dingendikane Allah ning Quran ning hadis. Meskipun saya ngakui hukum dunia. Jadi misalnya tadi, kalau ada ketua MUI pusat saya akan hormat karena itu benuman waliul amri, saya pasti hormat. Tapi saya tetap meyakini imam saya adalah wal al-muttaqun. Inna waliyya walladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholih. Artinya pemimpin sejati saya adalah orang yang soleh indah. Pemimpin sejati saya adalah orang yang takwa indah. Meskipun secara duniawi pemimpin saya adalah ketua MUI, tapi saya tetap yakinin secara duniawi. Saya tidak mau terus hormat saya sampai ukhrawi. Kecuali kebetulan dia juga ketua MUI, ketua wali. Kayaknya yang sertifikat ketua walinya belum ada. Ya tetap mampu kan, tetap ketoro. Supaya hukumnya Allah itu tidak kamu rubah. Aku cuma kurang ajar ke hukumnya pangeran karena
ada orang dibunuh secara pemerintah terus kamu iki gak ketuamu, iki MUI lokal, iki bisa saja nih alam lebih alim. Nggak boleh seperti itu. Makanya saya tuh hormat betul sama orang-orang soleh yang kumul, yang ya seperti guru-guru kita. Bahasa itu sama orang-orang alim di kampung yang hormat dulu dia bisa dia hormati kiai alim di kampung. Meskipun beliau kerso di daerah pemerintah. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Ra'i, itu tukang angon tapi alim alam. Sering dicari Imam Syafi'i. Dulu para sahabat nyari Uwais Al-Qarni, padahal orangnya kumul di kampung. Nah, saya adalah ulama yang akan ngomong ini terus meskipun di Jakarta, di mana-mana, di Jogja. Supaya konstitusi Allah itu tidak kalah dengan acara sereng. Pokoknya kalau kamu nanti di wisuda jadi Mahatma Ali, cari orang-orang alim yang seumuran kamu yang bisa baca mu'in, padahal gak di wisuda. Kamu ngomong, harusnya kamu yang di wisuda bukan saya. Tapi jaketnya tak pakai saya. Atau pilihannya tadi, ya di wisuda ya kamu alim betul. Wah itu alhamdulillah betul. Hamdan kasiran thayyiban betul. Ya di wisuda yang memang bisa baca kitab. Wah keren betul. Seremonial untuk hakikote. Kayak untuk bojo lho. Ya untuk bojo ya sakinah mawaddah. Ora mergo rapayu rabis sowan santuke. Repot. Saya itu orang yang enggak mau lah terjebak oleh seremonial. Sehingga saya kalau tadi saya ceritakan tadi, saya betul pernah ketemu seorang profesor mungkin sangat terkenal di Indonesia. Saya ketemu di warung makan, beliau butuh saya dalam hal tertentu, saya juga butuh beliau dalam hal tertentu, saling menghormati. Tapi setelah itu sorenya itu saya ketemu sekitar 1:30, sorenya saya nyari. Saya bilang ke istri saya, "Dek, saya mau cari kiai-kiai kampung yang ikhlas." Tak cari, saya yang datang. Saya cari. Meskipun kiai itu ya hormat sama saya. Saya datang. Saya bilang gini, "Ya Allah, kalau tadi saya ada bangganya ketemu tokoh-tokoh duniawi, tolong catat hati saya juga bangga sama tokoh-tokoh ukhrawi seperti itu. Sehingga saya nanti gak banyak makanya tahu gimana guyon, aku itu ulama akhirat, serodonya serat tertarik. Artinya KTP saya di akhirat, KTP dunia kan selesai. Apa mana saya ini model saya agak sumber 40 seumur hidup. KTP kita semestinya alamat kita kan akhir. Dan kalau kamu bikin alamat akhirat potensinya hanya 2, perumahan surga atau neraka. Ya tinggal kamu pilih mana. Sekali ini hilang itu habis, kita habis. Terutama santri-santri. Sekali santri kajian hanya menghormati orang-orang alim yang populer itu habis. Itu udah watak guru-guru kita. Basal punya teman-teman yang orang banyak ada tahu, Mbah Mun juga gitu, bapak saya juga gitu. Selalu ada orang-orang kumul yang dihormati. Meskipun juga hormat orang-orang populer karena ini yang bawa syiar, yang bawa syiar. Tapi kalau kamu terjebak seremonial, istaqabbal wa minkum taqabbal. Pokoknya niru Umar sama Uwais itu kan bagus. Umar itu orang top terkenal, Amirul Mukminin. Tapi Umar kan bener-bener Amirul Mukminin dohiran wabatina, jubahnya jubah Amirul Mukminin, tapi pikirannya, hatinya bener-bener Amirul Mukminin dunia wa ukhra. Itu saja masih nyari-nyari orang yang murni akhirat, yaitu Uwais. Kayak apa pelajaran yang kita petik dari Sayyidina Umar? Mbah saya itu sering nyari kiai-kiai yang kumuh, termasuk di mbah saya, di pernah Pak di balik saya. Beliau yang datang, beliau yang nyucup orang itu yang nyucup mbah saya, karena mbah saya bang orang alim alam. Namun juga gitu. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Ra'i. Syekh Abdul Qadir Jilani juga sering nyari guru-gurunya, kayak Ad-Dabbas, guru-gurunya itu. Semuanya begitu. Dan Nabi ketika sugeng yang sempat ngendikan rubba as'asa akhbaru madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kamu jangan hanya terjebak orang-orang yang populer. Ada orang-orang yang penampilannya as-as akbar, orangnya kayak orang awam, tapi sangat didengar oleh Allah Subhanahu. Ini khasnya pesantren harus kita baca. Meskipun aja kebablasan, kok orang ngedan tak cucuknya nang Nabi itu. Keterusan aja. Maksudnya orang alim yang kumpul itu pasti antara orang alim itu kenal. Pasti itu, bukan mungkin, pasti. Karena ada nurnya. Ada apa? Ada nur. Ada sandinya. Aku takut carane piye, Gus? Alim sing kok aro. Takut.
Agar alim besar mesti roh itu kan ada sandinya, ada nurnya. Itu udah mungkin tidak pasti tak. Cuma saya ini mau ngomong supaya sampean tidak terjebak. Makanya tadi bener banget tadi ada kiai NU, ada kiai yang di. Kalau kiai yang di NU itu enggak jabat NU ya tetap. Coba misalnya Basal daerah Islam, orang tegur mah. Orang alim bisa ngarang kitab. Ini kan sama dengan Bafadul. Bafadul daerah Islam orang ya hormat karena alim bisa ngarang. Dulu Mbak Mahfud ya gitu. Ya masa Mbak Hamid Pasuruan juga ada orang Islam. Malah orang Islam sing nyucup nambah Mbak Hamid Pasuruan. Ya kan? Dan saya itu ingin ini terjaga. Konstitusi seperti ini apa? Terjaga. Ya kita ngakui yang hukum syiar karena ini juga kepentingan Islam, tapi yang ngakui hukum hakim supaya clear. Jangan sampai Anda terjebak oleh hukum-hukum dunia. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Buat terus. Makanya nanti setelah sudah yang merasa goblok harus tetap belajar. Yang merasa pintar harus berani dites saya. Kalau lolos ya berarti tamat matali belahiran. Kalau yang nggak alim berarti tamat secara jaket. Ini bukan gojlok, ini motivasi. Jadi memang harus seperti itu supaya serius. Kata Habib Abdul Al-Haddar itu begini, Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Suatu saat kelembagaan ilmiah itu ada lembaganya, yaitu jenis Hayatul Ulya, lembaga tertinggi. Dan ini punya otoritas menentukan halal haram. Terus kata beliau, orang alim kultural harus lebih kuat ketimbang ini. Kalau tidak habis, agama habis. Contoh gampang misalnya KHI ya, kompilasi hukum Islam. Misalnya begini, saya jadi hakim agama. Memutuskan seorang cerai itu kan setelah keluar surat merah, surat cerai. Tapi kalau kita secara fikih asal lafaz itu sorifut tolak, ya, asal mentalak dengan lafaz sorifut tolak, maka hasolat tolak tawakoat. Nah, nggak ada daerah sebaik Pantura dan semua daerah yang dijaga ulama. Daerah yang dijaga ulama itu begini, misalnya Zaid mentalak istrinya secara sorifut tolak, maka wakoat tolak. Sehingga meskipun belum diputuskan oleh pengadilan ada surat merah, sudah ada hima, tidak kumpul serumah, sudah sesuai aturan tolak bahwa ini sudah orang lain karena dijaga oleh ulama. Tapi kalau di kota karena tidak ada ulama, itu nyuwun sewu. Kalau yang lanang mati kok warisannya banyak, itu ya tetap minta warisan. Kita kan masih suami istri. Pensiun juga gitu, kita kan masih suami. Dan banyak yang masih serumah, alasannya kita masih suami. Karena hanya bergantung hukum formal. Kalau belum ada surat merah, namanya belum cerai. Tapi barokahnya kita mengikuti beberapa orang alim, termasuk mengikuti tadi Habib Muhammad bin Abdul Haddar, kata beliau, Hayatul Ulya silahkan tetap, negara silahkan tetap bikin hukum KHI, karena negara butuh standar resmi tolak pakai surat merah. Tapi ulama harus terus ngomong fikih secara hakikat. Hakikat tolak adalah apa? Seorang suami melafadzkan sorifut tolak. Nah, daerah kayak Rembang, kayak Kajen itu aman, artinya aman tadi. Artinya aman tadi, suami istri karena sudah tolak ya tidak serumah. Cuma orang lain kalau mau menikahi perempuan ini nunggu surat merah karena cari aman dunia akhirat. Kan enak, sama enaknya ya. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang nggak tahu fikih, asal belum surat merah turun masih serumah, masih saling maris, masih itu ngeri kalau seperti itu. Karena saya pernah ditanya di kota itu sampai sana nih, ada seorang pensiunan janda polisi, sebenarnya sudah cerai lama dan idahnya habis. Tadi ya saya bilang maksudnya yang karuan sampai idahnya habis. Itu karena belum tercatat di pengadilan kalau dia apa? Cerai. Nah, aturan pensiun dalam polisi itu kan dikasihkan istrinya ya tetap dapat pensiun. Dan ketika nyuwun sewu diingatkan sama teman-teman, kamu ini sudah dicerai secara agama kok masih dapat pensiunan, kan saya belum dapat surat cerai. Tapi kalau di daerah Rembang, Kajen nggak kebayang seperti itu. Artinya merasa risih mendapat pensiunan dari orang yang sudah benar-benar orang lain, meskipun belum surat apa? Nah, saya berharap, makanya kenapa saya menerangkan seremonial tadi, jangan sampai hukumnya Allah ini kalah sama hukum seremonial. Meskipun kita hormati, karena kita hidup di dunia, butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah.
sangat-sangat tumpah. Tapi tadi hukumnya Allah jangan di jalan bareng bisa kok. Ya kan di jalan bareng kayak orang Rembang, orang Aceh kan gitu semua. Enggak tokoh-tokoh di sampean sing anut kiai kan gitu semua kan. Kalau cerai ya tetap enggak seru. Enggak seru. Mas soal proses pengadilan ya biar proses negara tetap diurus, tapi tidak ada jima, tidak kumpul serumah, tidak. Enak kan kalau seperti itu kan? Agama ya seneng, negara juga seneng. Jangan perempuan negara hukum togut, enggak usah didengerin. Oh, teroris itu wanana. Kita dengerin, sudah kita dengerin enggak masalah. Lalu hukum ini kan enggak saling bertabrakan kan? Kan enggak masalah kan? Ya sama seperti Anda, negara ngakui Anda Mahat Ali S1. Ya sudah, negara ngaku S1, cukup lah gue melang TK, TPK, cukup lah. Tapi tetap Anda sadar, aku radio otoritas fatwa dalam masail muskilat. Karena ngajiku rahatah. Sehingga kira ngomong takok, semisana ono cawe itu apa kawin, bapaknya jadab. Jadab itu melebu majnun apa mukhtalun nador. Kowe ora usah jawab, ilmu ora cukup jelas, yakin ora cukup. Mesti langsung ngeling aku takok Gus bae kok repot. Meskipun kowe sarjana Mahat. Terus saya pernah ditanya, Ustaz sama Haris Faris wong Jogja. Ono cawe itu apa kawin? Bapak itu jadab ya orang soleh. Yang kita kok ipa kalau badhe nikah nyuwun restune. Dijawab lan amal walakum amalukum. Jenenge kiai jadab. Nah iskalnya begini. Nak karwan edan kan aku mlebu takbir edan. Mukhtalun nadzar karwan takbir mukhtarun nadzar. Iki kiai ku arani majnun kan ora wani sing ngumume. Nak ning fikih kan karuan, kalau wali akrab majnun pindahnya kemana kan jelas. Masalah iki nyakang jadab. Mulane aku berharap Haris sampai nuju jadab ngel-ngelo ahli fikih. Karena di khazanah hanya ada majnun sama mukhtalun nazar. Repot. Lalu lucunya gini, naib setempat itu dibilang, wah ini kategorinya itu majnun. Oh, santrinya ra trimo, iso mulang mungkin. Repot kalau seperti itu. Lalu intikolnya wali ke mana ketika punya watak atau sifat seperti itu. Makanya kan mikir takbir majnun sama mukhtalun nadzar itu menurut saya bagus mukhtalun nadzar. Karena nglebokno wong jadab ning majnun itu kayak berat. Nek nglebokno ning orang yang nadzar dadi ngene, au mukhtalun nadzurin walau fi amrin dunya iya. Akhirnya tanya saya, nelpon saya, Gus jadab itu mlebu takbir. Dia yang tanya ya agak alim, ya sama Haris itu ya agak alim agak enggak pokoknya ya. Maksudnya alim di depan sampean, alim di depan dunia kan enggak alim. Makanya Pak Haris tetap alim, tapi cara sampean, cara dunia ya sama semua orang mesti begitu. Masih sahabat alim lah, ngarepe kanjeng Nabi wis kacile kabeh. Kayak kowe ning kampungmu ya salim. Modok niki kajen piro 10 tahun, tamat apa Mahat Ali. Ayo, kurang opo. Terus jakete dienggo ngalor gitu lah. Aman apa? Aman. Jadi memang saya setuju sama saran tadi ya. Ketika negara punya hukum, kita tetap mentradisikan hukum. Kayak penyembelian itu kan bagus di Indonesia. Sampai orang paling fasik sekalipun itu akan menciri buruk kalau warung itu pakai ayam tiren. Makanya saya heran sama Wali Songo itu keramatnya. Wong karuan rasolat, nyun sewu biasane tombok, biasane minum. Kok kalau disuguhi ayam tiren tidak sembelian enggak mau. Berarti apa ya? Menyembelih secara benar itu sudah menjadi adatul Indonesia, bukan adatul solihin, bahkan adat orang. Itu yang namanya membumikan Islam. Bahkan wong rasolat wae enggak nyaman kalau makan ayam. Kayak apa suksesnya wali-wali? Begitu juga wong rasolat penggaweane tombok ubyuh. Iku nak anak wedoke kawin iku ora lega nek ditekani kiai. Sudah ini contoh suksesnya wali. Ini yang namanya membumikan Islam ya seperti ini. Sampai orang fasik saja berkebutuhan benar. Wong ra tau salat, anake ra salat, nak bapake mati, bae mati tetep ngundang kiai. Kon nyolati ala Islam. Kayak apa Indonesia barokahnya? Fusaquhum, taliquhum itu semua ingin secara Islam. Maka tradisi ini jangan dilawan dengan kita menjadi ekstrim terus wong awam kafir, wong awam fasik. Tidak usah seperti itu. Kita ini masih baik.
ngalami kondisi bahkan orang fasik saja menunggu kiai dalam mengawinkan anaknya, menguburkan jenazah keluar. Kayak apa baiknya Indonesia? Karena apa? Mereka tahu konstitusinya ulama ini a'la wa a'la, lebih tinggi kayak tadi. Kayak apa ini? Jajal fasik-fasik sing nasional lah. Adek kawin tekani naib tok, kiai ini ra teko, suka lego. Wes koyo urung kawin. Itu bagus lah adat itu. Makanya menurut saya kiai ini harus datang. Kalau nggak ada itu harus datang. Karena sekali kiai ini tidak datang dan mereka menciptakan tradisi seni, itu kita nanti nyusulinya lebih kesulitan. Jadi makanya harus mikir, ben pantas jadi Mahatali. Iki ngamuk yakin ngamuk orang-orang ini. Mengenai kita jar para pakut teko, pokoknya anut takdir. Ya diundang. Aku nak ati lega teko, ora lega ya ora teko. Tapi nak kowe alim tenan, kok aku roh kabari mesti ana alamat. Gue dibeni ketemu sapa. Kowe tetep ana alamat. Kan gak mungkin. Wong alim ora direaksi langit itu gak mungkin. Karena wong alim itu patok ibu mesti direaksi langit. Ono sinyal baru. Karena orang alim itu nuru, apa? Wong alim itu nuru. Pasti ada sinyal.